Iya, Bu. Nah, Lita, nanti istirahat bisa ikut ibu yuk. Kita ke ruangan ibu sebentar, bantu ibu bawakan hasil kerja teman-temanmu ya. Ah, baik, Bu. Siap. Saya akan bawakan bukunya, Bu. Oke, sayang, sini masuk ke dalam nak, ke meja ibu taruh bukunya ya. Iya, Bu. Taruh sebelah sini ya, Bu, ya? Iya, taruh di sana aja. Ya, iya, di sana tepat ya. Lita, coba duduk di sebelah itu kan ada kursi. Lita duduk dulu di sana. Ah, iya, Bu. Ya, boleh. Baik, ibu minta waktu Lita sebentar ya. Ya. Eh, Biar teman-temannya istirahat, Lita di sini dulu sama ibu sebentar. Ibu boleh bertanya nggak sama Lita, nak? Boleh, Bu. Ya, karena akhir-akhir ini ibu lihat Lita sering melamun di kelas, ibu sering merenung. Apa Lita ada masalah, nak, yang sedang Lita pikirkan? Iya, Bu. Memang sih akhir-akhir ini saya kayaknya di kelas itu agak kurang fokus, Bu. Karena saya sering kepikiran sama guru pelajaran bahasa Inggris, Bu Bella. Sepertinya tuh Bu Bella sering menyindir saya kalau memang sedang belajar di kelas. Menyindir. Hmm. Coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami, nak. Kenapa kok Bu Bella menyindir? Lalu kenapa kamu berpikiran seperti itu? Alasannya apa? Iya sih, Bu. Soalnya itu kan di kelas ibu itu selalu bilang pada teman-teman di kelas saya kalau misalnya ngomong itu matanya tuh ke arahnya ke aku. Misalnya nih kalau ngomong masalah les bahasa Inggris itu penting loh untuk melatih pemahaman kita dalam berbicara bahasa Inggris dan mengerjakan soal latihan. Jadi kalau nggak datang les bahasa Inggris, ya kan rugi sendiri, nanti nggak paham sama pelajarannya gitu, Bu. Lalu bagaimana pendapat? Ya, iya sih Bu, memang benar yang dikatakan sama Bu Bella itu. Bahasa Inggris itu kan susah, jadi memang kita harus les supaya kita itu lebih paham. Hmm, 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 hmm. Terus kenapa kamu nggak datang, nak, waktu saat les bahasa Inggris, eh, kegiatan bahasa Inggris itu diadakan? Kenapa nggak datang, Lita? Soalnya itu kayaknya kalaupun aku ikut les bahasa Inggris, tapi nanti kayaknya tetap deh nilai aku dikasih jelek. Soalnya mungkin emang udah nggak suka sama aku. Gitu ya. Jadi menurutmu pembicaraan dengan ibu pada hari ini ya bertujuannya untuk apa, nak? Kita lagi ngomongin masalah solusi les bahasa Inggris, Bu, karena Bu Bella selalu nyindir aku, terus ngasih nilai aku yang jelek. Nah, kalau seperti itu, eh, apa hambatan yang membuat kamu tidak datang pada lesnya Bu Bella itu, nak? Mungkin kamu bisa menceritakan kepada ibu hambatannya apa, lalu kenapa kamu nggak datang? Pasti kamu punya alasan kan? Iya, Bu. Sebenarnya tuh gini loh, Bu. Les bahasa Inggris itu kan sore. Nah, jam segitu tuh aku tuh ngaji, Bu. Soalnya kata mamaku, aku nggak boleh bolos ngaji. Jadi aku mau mau nggak ikut ngaji itu takut, aku dimarahin sama mama, sama guru ngaji. Iya, perkataan mamamu sih benar. Eh, Ngaji juga penting, les bahasa Inggris juga penting nah untuk kompetensi dirimu di masa yang akan datang, menambah kompetensi dirimu, menambah pengetahuanmu. Nah, lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu itu les bahasa Inggris atau mengaji? Ya, dua-duanya itu sebenarnya penting, Bu. Ngaji itu ya penting. Tapi les bahasa Inggris juga ya penting. Karena kan kalau nilai bahasa Inggrisku jelek, aku bisa nggak naik kelas. Nah, betul. Lalu em, menurutmu cara mengatasi hal ini apa? Seperti apa, Nak? Gimana ya? Mungkin kalau misalnya les bahasa Inggrisnya itu diganti, kan les bahasa Inggris minggu sekali ya, Bu ya. Kalau misalnya les Iya. bahasa Inggrisnya itu diganti hari Jumat gitu, sore kan, hari Jumat kan nggak ngaji, Bu. Nah, itu kan bisa. Sebenarnya nggak cuma aku, Bu, teman-teman yang lain juga pada bolos ngaji. Pada bolos ngaji kalau les bahasa Inggris itu. Cuma aku mau bolos ngaji Hmm. takut. Tapi kalau Jumat kan berarti kan aku nggak harus bolos ngaji.
Iya, ide cemerlang itu. Ide cemerlang yang bisa dalam pikirannya Lita. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan ibu, nak? Mungkin abis ini aku nemuin Bu Bella mungkin ya. Aku bilang sama Bu Bella minta kalau misalnya minta tolong Bu Bella bisa nggak sih kalau hari Jumat itu lesnya itu diganti hari Jumat aja biar aku bisa ikut. Aku bukan nggak mau ikut, cuman aku ngaji. Kan kalau hari Jumat libur ngajinya, jadi kan bisa ikut les. Bagus. Ya, bagus. Memang harus seperti itu, sayang, karena kita harus berusaha sebaik mungkin bertanggung jawab atas apa yang sudah kita pilih dengan baik, ya. Lalu kamu mampu memanajemen waktumu dengan baik, lalu kamu juga bisa berbicara dengan ibu guru bahasa Inggrismu tentang alasannya kenapa Lita selama ini tidak masuk, gitu kan, tidak masuk di kelas les itu. Insya Allah Ibu yakin guru bahasa Inggrismu akan memahami dan berusaha membuat jadwal ulang sih. Ibu rasa seperti itu. Dengan cara seperti itu mungkin kamu bisa tidak bolos les lagi gitu. Oh iya Ya, sih, Bu. Ya. menurutmu gimana? Iya sih, Bu. Coba deh aku ngomong ke Bu Bella ya. Tapi Bu Bella kira-kira nggak marah kan ya, Bu? Kalau misalnya aku bilang kayak gitu. Kadang aku masih takut. Soalnya Bu Bella tuh kadang galak. Ibu yakin Ibu Bella nggak akan marah karena kamu bukan akan meninggalkan kelas tetapi mengatur ulang jadwal sesuai dengan kepentingan yang memang tidak bisa kamu tinggalkan. Ya, Kamu Bu. hebat banget, cantik, hebat banget. Ibu sangat bangga kamu bisa mengikuti. Baiklah, Ya, Bu. semangat ya sayang ya. Ya. Makasih ya Bu untuk arahannya. Sekarang kan saya jadi tahu nih mau ngapain, kayak mana biar Bu Bellanya nggak ngeliatin saya saja kalau di kelas, tapi ngaji saya juga tetap jalan. Makasih ya Bu ya untuk diskusinya udah ngasih aku bantuannya. Sama-sama sayang, sehat-sehat ya, semangat terus belajarnya. Ibu yakin Lita pasti akan menjadi anak yang pintar, cantik dan soleha. Ayo Lita boleh kembali ke kelasnya. Makasih Baik, waktu ngobrol siang. ya siap. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Salam. Kasus kedua Ya. ini di mana saya menjadi coach dan Bu Esther menjadi coachee. Kasusnya Hmm. adalah eh, sesudah supervisi, kita ecak-ecaknya setelah supervisi, Bu Esther ini agak down karena setelah supervisi merasa bahwa pengawas dan kepala sekolah yang mensupervisi Bu Esther ini agak nggak suka dengan sistem cara memegang kelasnya Bu Esther. Nah, saya sebagai coach mencoba untuk melakukan coaching. Gitu ya. Ya. Baik, Oke. langsung mulai ya Jadi Bu. aku coachnya ya. Aku Ya, coachnya ya. saya coachnya. Ya. Baik, oke. Ini karena Zoom ini kan nggak lama, cuma sejam, jadi kita agak cepet deh ngomongnya ya, nggak apa-apa ya. Ya, oke, ya, ya. Selamat siang, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini, Bu? Selamat siang juga, Bu Esther. Ada apa, Bu? Saya lihat kok kayaknya agak murung ya, lagi nggak semangat kayak biasanya. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu. Mohon maaf ya, Bu, mengganggu waktunya Ibu. Saya tiba-tiba datang, mungkin Ibu sedang istirahat atau sedang melakukan pekerjaan yang lain. Saya ingin curhat sih, Bu. Oh, dengan senang hati, Bu. Nggak apa-apa. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Coba, nggak apa-apa, Bu. Sebenarnya saya ini hanya ingin mendapatkan solusi, Bu. Solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Ini mengganggu sekali pikiran saya, Bu. Masalah apa, Bu? Coba ceritakan ke saya. Kira-kira Ibu ini sedang merasakan apa? Mungkin kan saya bisa membantu. Ya, baik, Bu. Ibu ingat tidak waktu beberapa hari yang lalu kita kan sedang ada supervisi ya, beberapa hari yang lalu kita melakukan supervisi dengan pengawas. Nah, pada saat pengawas masuk ke kelas saya saat supervisi tersebut, Bu, saya mendapat teguran, Bu, dari pengawas. Oh Gitu, Bu, bisa? ceritanya. Itu gimana kok bisa menjadi dapat teguran dari pengawas itu? Kalau menurut saya, Bu, masalahnya tidak rumit sih, Bu. Masalahnya tidak berapa rumit gitu.
masalahnya. Tidak serius Tapi saya gitu. tidak serius, iya. Tapi saya ditegur Bu kemarin. Kalau tidak seriusnya itu gimana? Maksudnya tidak serius yang bagaimana nih maksud Bu Esther? Jadi begini, pengawas kita itu ya Bu, Ibu Dian itu pengawas kita kan memang baru ya Bu. Jadi memang beliau Mm-mm. kan baru kenal lah dengan kita ya, baru beberapa bulan ini bersama kita. Jadi pengawas tersebut mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Proses mengajar yang bagaimana ya Bu? Apakah Ibu nggak bisa mengelola kelas dengan baik gitu atau bagaimana kok bisa sampai kata Ibu dikritik? Jadi begini Bu, Bu Dian itu pengawas kita itu beliau itu berkeberatan Bu kalau saya mengajar tidak memakai buku teks gitu. Jadi karena Oh, saya itu memakai buku teksnya tidak intens gitu Bu. Kata menurut beliau seperti itu. terus bagaimana nih tanggapan Bu Esther dengan respon dari Bu Dian dari pengawas kita? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau ya Bu, kalau selama ini tuh saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bukan hanya buku teks. Bisa dari buku referensi dari perpustakaan kita, yang penting itu mengacu pada kurikulum Bu. Nah, lalu ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan. Oh, jadi masa begitu. Kalau begitu saya tanya, selama ini apa dalam apa yang Bapak lakukan tuh di dalam proses pembelajaran gitu? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan buku berbagai dari sumber perpustakaan, Bu. Jadi tidak hanya buku teks yang ada kurikulum yang kita yang kita gunakan, Bu. Jadi banyak sekali berbagai macam pembelajaran yang saya gunakan gitu. Mengapa Lalu kok nggak pakai buku teks? menurut saya begini Bu Ita, menurut saya ya, entah apa Hmm? itu hanya pendapat saya. Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa karena dibuktikan dengan respon siswa dengan pembelajaran yang saya lakukan setiap hari. Kan ibu pengawas tidak setiap hari Bu masuk ke kelas gitu. Jadi kita yang bisa melihat siswa seperti apa responnya dan itu mengacu pada kurikulum kok Bu, tidak melencong dari kurikulum yang kita ajukan sekarang gitu. Ya, Itu berarti Bu. sebenarnya sudah bagus ya, Bu, itu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang sudah kita ketahui ya, karakter siswa kan memang beda-beda. Belajarnya pun pasti beda-beda. Iya. Betul juga sih, Bu. Kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang memang hasil nilai belajar mereka kurang maksimal gitu. Itulah pentingnya seperti itu, Bu, mungkin. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Iya. Iya, Betul Bu. juga sih, Bu ya. Kenapa saya Uh, tidak uh, pikiran ke sana ya? iya. Itulah pentingnya Uh, buku uh. teks ini sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Jadi buku teksnya itu tetap dipakai juga. Karena terkadang buku teks yang dipesan sama sekolah kita ini kadang macam-macam sih Bu modelnya. Kadang nggak sesuai sama yang kita lihat di silabus gitu. Ada yang memang agak tinggi. Jadi saya itu menggunakan yang mudah dan diberlakukan untuk bisa saya bisa merespon dengan baik itu tadi Bu. Lalu terus terang ya Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah gitu Bu. Menjadi resah di rumah, di sekolah dan kepikiran terus Bu dengan masalah ini. Jadi akibatnya pekerjaan saya yang lain terganggu Bu karena teguran dari pengawas tadi Bu. Jadi itu membuat apa ya Bu, membuat pikiran saya agak terganggu seperti itu Bu Lita. Saya bingung Bu menghadapi masalah ini. Ya sih. Lalu apa yang membuat ibu merasa tidak nyaman selama ini? Kira-kira apa yang membuat ibu jadi merasa kayak, ih kok gini ya gitu? Kenapa ya? Jadi sebetulnya yang membuat saya itu resah dan tidak nyaman itu Bu karena Ibu pengawas Bu Dian tersebut menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah Bu. Jadi saya takut Bu nantinya jadi masalah untuk diri saya, untuk pekerjaan saya di kemudian hari. Itu sih Bu yang menjadi pikiran saya. Jika saya dapat menyimpulkan nih yang membuat ibu merasa nggak nyaman itu adalah saat supervisi itu ya. Jadi karena ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar.
Dan ketika pengawas memperingatkan, ibu memberikan argumen sehingga hal itu ya, lalu menyampaikanlah sampailah berita itu ke kepala sekolah. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira seperti itu. Jadi saya akan dipanggil kepala sekolah benar ya, Bu. Oke, kalau menurut saya untuk masalah ini ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang terjadi dan beliau akan menyampaikan hal-hal positif ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu ya, mudah-mudahan kepala sekolah akan menegur. Setelah itu kan saya akan belajar berusaha untuk baiklah mungkin pengawas juga Maaf Blaster, suaranya nggak kedengeran karena ada story di sana. Jadi begitu Bu, mudah-mudahan ya Bu ya, mudah-mudahan para kepala sekolah saya dan teman-teman untuk kemampuan. Halo Bu Esther. Halo ya. Maaf nggak ada suaranya Bu Esther. Masa sih? Nah, sekarang aja. Sekarang aja. Ya sudah. Ya baik Bu, mudah-mudahan ya Ibu kepala sekolah tidak menegur saya dengan keras. Mudah-mudahan saya juga bisa berubah dari hal-hal yang memang pengawas tidak baik. Ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira apa nih rencana Ibu untuk kedepannya? Saya akan ini Bu, berniat untuk menemui kepala sekolah. Kepala sekolah lalu menyampaikan masalah saya itu beliau siap. Lalu apakah ada hal lain nih yang akan Ibu lakukan selain menemui kepala sekolah? Kepala sekolah Bu, saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks Bu seperti apa namanya kemarin dari hasil dari pengawas bahwa harus menggunakan buku teks yang sesuai dan meminta saran kepada pengawas bagaimana saya menjalankan proses belajar mengajar itu dengan baik. Itu yang akan saya lakukan besok. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya di kelas? Proses belajar mengajar saya selanjutnya pastinya Bu saya akan menggunakan buku teks yang memang ada di sekolah kita untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga sih Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Jadi saya kolaborasi Bu, ada yang buku teks yang tidak jarang saya gunakan akan saya gunakan dan saya kolaborasikan dengan pembelajaran yang memang siswa sudah sering lakukan. Seperti itu Bu Rita ya, mungkin begitu. Hebat, langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali dan saya sangat setuju dengan ide itu Bu. Baik Bu, syukurlah sekarang saya ini udah merasa lega loh Bu Lita. Merasa lega karena jujur saya ini takut banget Bu, takut banget mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita Bu. Atasan kita saya agak khawatir, saya takut saya salah langkah Bu dalam mengambil keputusan ini. Sudah merasa lega sekali. Sudah merasa lega, lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, Bu Lita, saya akan mengacu pembelajaran yang saya lakukan di kelas akan mengacu pada kurikulum yang memang diberlakukan di sekolah dan kabupaten kita.
Dan itu saya juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks yang selama ini memang belum saya gunakan semaksimal mungkin, Bu. Itu, Bu. Jadi ada nggak dukungan yang dibutuhkan oleh Bu Esther untuk melakukan komitmen ini? Ada nggak kira-kira dukungan yang dibutuhkan? Itu juga masih dalam pikiran saya sih, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman kita ya, Bu, teman kita dengan teman-teman kita KKG, dengan kantor sekolah. Mungkin itu sama-sama paling mengingatkan lah, kalau kita bisa kolaborasi, kita bisa tahu kelebihan dan kekurangan kita. Seperti itu, Bu. Iya, itu emang ide yang sangat bagus sekali ya, Bu ya. Semoga dapat segera tercapai, terlaksana. Jadi Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman lagi seperti sebelumnya, tidak murung seperti beberapa hari ini. Semoga pokoknya semuanya lancar apa yang sudah Ibu rencanakan ini. Amin. Terima kasih ya Bu Lita waktunya. Ibu Lita ini tempat saya sering curhat. Mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa menjadikan teladan bagi diri kita, bagi siswa kita, dan bagi sekolah kita. Ya, Bu. Amin, amin ya Allah. Mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan yang di kelas. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke kelas saya dulu ya Ibu. Terima kasih banyak bantuannya. Iya, semangat Bu Esther, semangat. Semangat juga buat Bu Lita. Sehat-sehat ya Bu. Terima kasih waktunya Bu. Saya minta waktu.